Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tasawuf dan tarekat dalam dimensi esoteris ajaran Islam. Dalam pembahasan ini saya rangkum dari beberapa jurnal yang saling berkaitan, mulai dari pemahaman dasar tasawuf, praktek tarekat di masyarakat, sampai pada nilai akhlak dan penyucian diri. Di jurnal pertama yang ditulis oleh Qori'ah Siregar yang berjudul Tasawuf dan Tarekat sebagai Dimensi Esoteris Ajaran Islam, menjelaskan bahwa tasawuf merupakan inti spiritual dari ajaran Islam. Kalau syariat itu mengatur perilaku lahiriah, maka tasawuf mengatur kehidupan batin. Sementara tarekat adalah jalan atau metode yang ditempuh seorang salik atau penempuh jalan spiritual untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang syariat itu kulitnya, sedangkan tasawuf adalah isinya. Keduanya saling melengkapi agar kita bisa menjadi pribadi yang seimbang, bukan hanya taat secara lahir tetapi juga bersih secara batin. Selanjutnya di jurnal yang kedua dari Ahmad Zaini yang berjudul Tarekat dan Praktik Esoteris dalam Tradisi Islam, yang membahas bagaimana tarekat menjadi sarana pembinaan rohani. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa praktik tarekat bukan hanya sekedar zikir atau ritual keagamaan, tetapi lebih kepada latihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pengikut tarekat berlatih menahan hawa nafsu, memperbanyak zikir, dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah muncul kesadaran bahwa kebahagiaan itu sejatinya bukan dari banyak harta, tetapi dari ketenangan hati dan jiwa yang bersih. Nah, selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu karya Muhammad Afif Yahya yang berjudul Tarekat dan Kehidupan Esoterik Masyarakat Jawa Barat, yang membahas tentang praktik tasawuf yang hidup di tengah masyarakat, terutama di kalangan tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Di sini dijelaskan bahwa tarekat menjadi wadah spiritual yang mengajarkan nilai-nilai damai, sabar, dan tawakal. Bahkan kegiatan zikir bersama di pesantren dan majelis tarekat menjadi sarana sosial untuk mempererat silaturahmi. Artinya dimensi esoteris Islam ini tidak jauh dari masyarakat, justru melebur di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya jurnal yang keempat yaitu dari Said Nursi Reinterpretation on Sufism yang ditulis oleh Hairul Anwar DKK, yang membahas tentang bagaimana konsep tasawuf dipahami kembali dalam konteks modern. Said Nursi menjelaskan bahwa tasawuf tidak boleh dipandang hanya sebagai amalan mistik, akan tetapi bagaimana cara berpikir yang mendalam dan rasional. Tasawuf modern menurutnya adalah jalan penyucian diri melalui keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab sosial. Jadi walaupun zaman sudah berubah, nilai-nilai tasawuf tetap relevan untuk menjawab krisis moral dan spiritual manusia masa kini. Selanjutnya jurnal kelima yang ditulis oleh Fridtjof Scott dalam pembahasan The Esoteric Unity of Religions, yang menambahkan perspektif yang sangat menarik. Scott menyebutkan bahwa di balik perbedaan lahiriah agama-agama sebenarnya ada kesatuan batin atau esoteris yang sama, yaitu upaya manusia mengenal Tuhan melalui penyucian hati. Pandangan ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang menekankan bahwa kebenaran sejati itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang suci. Jadi tasawuf membawa pesan universal tentang cinta dan kedamaian. Nah, selanjutnya yang jurnal ke-6 yaitu karya Muhajirin Ilalah DKK yang berjudul Konsep Akhlak Tasawuf dalam Proses Pendidikan Islam. Jurnal ini menyoroti bagaimana nilai-nilai tasawuf seperti ikhlas, sabar, rendah hati bisa menjadi dasar pendidikan akhlak. Menurut peneliti, pendidik Islam tidak akan berhasil hanya dengan transfer ilmu, akan tetapi harus juga menyentuh aspek batin. Dengan mengajarkan tasawuf, peserta didik tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Selanjutnya jurnal yang ketujuh yang berjudul Akhlak Tasawuf sebagai Basis Pendidikan Multikultural di Indonesia, yang ditulis oleh Hadarah Rajab, yang menunjukkan bahwa ajaran tasawuf sangat penting dalam membangun sikap toleransi dan kemanusiaan.
Tasawuf mengajarkan pandangan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah, sehingga perbedaan harus disikapi dengan cinta kedamaian. Jadi, tasawuf bukan hanya soal ibadah, tetapi bagaimana membentuk masyarakat yang damai dan berakhlak. Selanjutnya, jurnal yang ke-8 dari Ahmad Ghani yang berjudul Pendidikan Tasawuf dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual dan Akhlakul Karimah. Membahas bagaimana pendidikan tasawuf berperan besar dalam membentuk karakter melalui latihan-latihan seperti zikir, muhasabah, dan muraqabah. Seseorang bisa mengendalikan nafsunya dan menjadi pribadi yang sabar serta tenang. Kecerdasan spiritual yang terbentuk membuat seseorang mampu menghadapi berbagai ujian hidup dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Selanjutnya yang jurnal ke-9 yaitu karya Abdul Mujib yang berjudul Peran Tarekat dalam Pembinaan Mental dan Sosial Masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa tarekat tidak hanya berfungsi sebagai spiritual, tapi juga sosial. Para mursyid atau guru tarekat membimbing muridnya agar berbuat baik di masyarakat, menolong sesama, dan hidup dalam kasih sayang. Tarekat menjadi ruang latihan bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran cinta kasih dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam zikir, tapi juga dalam tindakan sosial. Selanjutnya jurnal yang ke-10 yaitu yang ditulis oleh Muhammad Solikin yang berjudul Zikir dan Tarekat sebagai Jalan Menuju Tazkiyah Al-Nafs. Penelitian ini menjelaskan bahwa zikir bukan hanya ucapan lisan, tetapi proses membersihkan hati dari segala penyakit batin seperti iri, sombong, dan riya. Tazkiyah Al-Nafs atau penyucian jiwa ini adalah inti dari tasawuf. Melalui tarekat, seseorang dilatih untuk selalu sadar akan kehadiran Allah dalam setiap langkahnya. Kesimpulan dari semua jurnal ini semuanya mengarah pada satu pesan besar, yaitu bahwa tasawuf dan tarekat adalah jalan untuk menyucikan hati, menumbuhkan cinta kepada Allah, dan membangun akhlak yang mulia. Tasawuf mengajarkan kita kedalaman iman, sedangkan tarekat memberikan kita metode yang nyata untuk melatihnya. Keduanya membawa kita dari sekadar beragama secara lahiriah menuju pengalaman batin yang penuh makna. Dalam kehidupan modern sekarang, ajaran tasawuf tetap sangat relevan. Saat orang banyak stres, gelisah, dan kehilangan arah, tasawuf memberikan jalan untuk menemukan kembali kedamaian batin melalui zikir, muhasabah, dan cinta kasih. Kita belajar mengenali diri dan mengingat Tuhan, dan lewat tarekat kita diajak untuk menapaki jalan spiritual dengan bimbingan dan disiplin. Jadi, tasawuf dan tarekat adalah jantung dari dimensi esoteris Islam, ajaran yang menghidupkan hati dan menuntun manusia menuju Allah dengan kesadaran penuh. Kalau syariat mengatur tubuh kita, maka tasawuf menata jiwa kita. Ketika keduanya berjalan bersama, barulah Islam benar-benar menjadi jalan hidup yang menyeluruh, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.